Bang Andi, hari ini Hotman secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan karena ucapannya yang diduga telah menyakiti dan diduga merendahkan profesi wartawan, yaitu menyebut tidak punya otak. Abang sendiri melihatnya dari kacamata hukum seperti apa mungkin yang disampaikan oleh seorang Hotman Paris nih sebagai advokat? Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, selamat siang ya. Kalau itu menjadi suatu pertanyaan bahwa apakah karena adanya beliau sudah minta maaf, sudah selesai masalahnya? Tentu tidak. Perlu dibedakan bahwa yang mana minta maaf dan yang mana berdamai, ya. Kalau minta maaf itu artinya sepihak, ya. Kedua, kalau berdamai itu permintaan maaf itu telah diterima, artinya perbuatan itu dianggap selesai. Apalagi ini kan delik aduan ya. Kalau misalnya korban ini sudah memaafkan, berarti proses hukumnya itu selesai. Ya, kalau kita mau bawa ke ranah hukum, ya. Karena perbuatannya beliau ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP baru pasal 433 ya, karena itu disampaikan di depan umum. Beda halnya kalau bukan di depan umum ya. Kalau di depan umum itu beda juga, sanksi pidananya juga berbeda dan juga denda pun juga berbeda ya. Teman-teman sekalian, karena ini adalah dugaan tindak pidana dan ini adalah delik aduan ya. Kemudian Pak Hotman secara pribadi sudah minta maaf. Pertanyaannya, apakah rekan-rekan wartawan yang memang menjadi korban, ini sudah memaafkan dia, sudah memaafkan beliau? Kalau tidak, tentu perbuatan itu belum dianggap selesai ya. Oke? Seperti itu. Ya lain? Oke Bang, tapi secara kode etik advokat sebenarnya melanggar nggak sih Bang, bahwa apakah boleh nggak sih ada batas-batasannya ketika mengucapkan sesuatu statement di muka umum apalagi di media, itu boleh nggak sih ada batasan-batasan atau seperti apa? Mungkin ada kata-kata yang tadi nggak punya otak terus ini, itu sebenarnya seperti apa, mungkin aturannya ada nggak? Etikanya jelas, aturannya kalau kita berbicara aturan itu jelas diatur di dalam kode etik advokat ya, bahwa seorang advokat itu diwajibkan ya, diharuskan harus menghargai semua pihak. Apalagi seorang wartawan, dia juga sama dengan pengacara, dia adalah juga satu organisasi yang berbadan hukum ya, memiliki kode etik ya, harus diperlakukan secara dihargai. Kita harus perlakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan hukum yang ada. Tidak boleh kita melakukan kata-kata kasar. Kalau pertanyaannya apakah itu melanggar kode etik, ya jelas melanggar kode etik itu, ya kan? Nah, kembali kepada korban. Apakah korban ini mau melaporkan di mana organisasinya Pak Hotman ini, apakah di Peradi atau di mana ya kan? Boleh saja diadukan itu, dan nanti kalau misalnya di sana ternyata dia ada pelanggaran, maka tentu kan ada sanksi ya, seperti itu. Kita tidak tahu sanksinya apa. Yang jelas kalau pertanyaannya bahwa itu melanggar, ya melanggar lah ya, karena pengacara itu harus ya menjaga semua, menjaga kehormatan semua pihak lah. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar apapun. Dan juga kalau misalnya memang wartawan bertanya, kalau Anda tidak bisa menjawab, Anda punya hak untuk tidak menjawab. Misalnya kalau misalnya terkait misalnya itu adalah kerahasiaan klien, itu ya boleh kita tidak menjawab dan kita sampaikan. Tapi tidak boleh kita tiba-tiba mengeluarkan kata-kata kasar. Misalnya kamu punya otak, ya kan, tanya sama kakek kamu. Nah, kalau kamu tidak punya otak, itu deliknya itu merendahkan, sama aja kita dibilang orang ini tidak becus, bodoh dan lain sebagainya. Itu menyerang kehormatan orang. Makanya tadi saya bilang bahwa itu ada pasalnya ya, itu namanya pasal penghinaan ya, diatur dalam pasal 433 KUHP baru
Itu ancaman pidananya itu kalau saya tidak salah 9 tahun. Ya. 9 tahun, sorry, 9 bulan. 9 bulan ya. Kemudian dendanya itu kategori kedua. Kurang lebih 10 juta ya, seperti itu. Tapi apapun bentuknya, karena itu pidana. Ya kan? Nah, gitu ya.